Baik, para hadirin semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah muslim Osaka sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayatnya kita bisa berkumpul kembali di menghadiri pengajian pada siang hari ini. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa dan membimbing kita semua kembali ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk ke ke golongan umat-umatnya yang beriman dan juga beruntung. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai acara pengajian di siang hari ini, ada baiknya kita baca eh, kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu saudara kita, saudara Fadlan. Kepada saudara Fadlan, apakah sudah siap? Bismillah. Suara saya Oke, kedengaran? ya sudah ada terdengar. Kepada saudara Oke. Fadlan, waktu dan tempat kita persilakan. Insya Allah akan dibacakan surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Sadaqallahul Azim, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak kepada saudara Fadlan yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran kepada kita semua. Baik, jamaah MO sekalian, untuk selanjutnya adalah kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada siang hari ini, yaitu adalah Mas Rifki Ahmad Rianto, yang beliau saat ini adalah Certified Halal Auditor dan juga PhD Candidate dari Departemen Bioteknologi Osaka University. Sebelum saya masuk pada acara utamanya, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari beliau ini. Mas Rifki itu merupakan auditor yang sudah tersertified, yang sudah mengenyam ilmu pendidikan di S3 saat ini di Osaka University, dan sebelumnya beliau juga pendidikan di S1 di ITB, Institut Teknologi Bandung. Lalu beliau juga melanjutkan studinya di Rusia saat S2. Kira-kira demikian. Mas Rifki, apakah sudah siap untuk materinya? Oke, insya Allah siap Mas Arvin. Oke, gimana kabarnya Mas Rifki untuk hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Mas Rifki, tanpa menunggu panjang lebar lagi, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Arvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman sekalian, saya coba share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Mas Rifki?
Silakan Oke. Mas Lutfi. Ya, terima kasih. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Eh, Hari ini saya akan sedikit sharing mengenai memahami titik kritis halal makanan dan minuman. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mas Arvin sendiri. Background saya di mikrobiologi, dan untuk titik kritis halal makanan dan minuman ini itu sangat luas. Jadi saya juga di sini masih belajar, dan disclaimer dulu, untuk menetapkan fatwa kehalalan suatu produk itu berdasarkan pendapat ulama yang disepakati bersama. Sedangkan saya di sini kapasitasnya sangat jauh dari ulama, hanya sebagai auditor saja, istilahnya seperti menjadi detektif ya, detektif untuk melihat proses produksi suatu produk. Jadi untuk apakah ini halal atau tidak dan lain sebagainya itu jauh dari kapasitas saya. Jadi di sini saya hanya sharing ilmu saja, apa yang sudah saya dapatkan, dan semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian di sini. Oke, jadi kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk ayat Al-Quran ini tadi sudah dibacakan dan juga diartikan oleh Mas Fadlan ya tadi di awal, tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Di sini kita bisa lihat bahwa Allah memberikan perintah langsung kepada seluruh manusia ya. Jadi tidak khusus pada Muslim saja, tapi seluruh manusia untuk memakan makanan yang halal, halalan thayyiban. Jadi tidak hanya halal, tapi juga thayyib, di mana baik dan bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, secara ringkas, saya yakin teman-teman di sini sudah punya pemahaman halal yang sangat baik dan sudah mendapatkan ilmu tentang apa itu halal dan haram. Nah, di sini kita akan coba mengulangi lagi sehingga kita bisa mengaplikasikan keilmuan kita tadi itu untuk kehidupan kita sehari-hari ya, khususnya mungkin di sini semuanya atau mungkin sebagian besar ya sedang tinggal di Jepang, untuk di Osaka, dan semoga ilmu-ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita terapkan ya di sini. Nah, untuk judulnya sendiri titik kritis ya. Kalau misalnya kita dengar titik kritis, apa sih titik kritis halal itu? Nah, kalau kita lihat titik kritis itu adalah suatu poin atau titik dalam, bisa jadi dari bahannya, bisa jadi dari proses produksinya, termasuk juga penyimpanan serta pengangkutan ya dari produk makanan atau minuman tadi, yang menentukan halalnya sebuah produk makanan dan minuman. Jadi titik kritisnya itu bisa kita pecah-pecah ya, mulai dari awalnya itu dari bahannya, lalu setelah kita lihat bahannya itu ternyata ada proses produksinya, seperti apa proses produksinya ya, alatnya, lalu di mana diproduksinya, dan lain sebagainya. Lalu kita juga melihat penyimpanannya setelah produknya tadi sudah jadi, penyimpanannya seperti apa. Apakah ada satu hal yang menyebabkan dia itu kritis ya di dalam penyimpanannya tadi. Dan termasuk juga pengangkutannya. Nah, bagaimana proses pengangkutan dari barang tadi. Nah, ini adalah istilah ya, titik kritis tadi itu di dalam bidang halal. Jadi memang yang saya sampaikan ini mungkin lebih ke arah cari ilmu ya, bukan ke pengajian ya. Kalau misalnya ke pengajian itu lebih ke arah ada suatu nas atau suatu ayat dan kita jabarkan dan lain sebagainya. Jadi di sini saya lebih ke aplikasinya ya, mungkin dari titik kritis halal itu sendiri. Nah, tadi kita lihat salah satu bagian dari titik kritis halal itu adalah bahan. Nah, kalau dirangkum, ini mungkin berdasarkan fatwa MUI ya. Jadi dari ulama di Indonesia sendiri. Mungkin nanti ada fatwa dari ulama negara lain yang mungkin ketentuan bahannya jadi ada yang lebih rigid atau mungkin tidak. Jadi secara umum seperti ini. Yang pertama adalah ketentuan bahan apabila dia yang berasal dari hewan. Ya. Bahan yang berasal dari hewan itu pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat. Ya.
meliputi ada bangkai, ada darah, ada babi, dan atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Yaitu untuk ketentuan bahan yang berupa hewan ya, yang termasuk kelompok hewan. Selanjutnya adalah ketentuan bahan yang berasal dari tumbuhan. Untuk bahan yang berasal dari tumbuhan, itu juga sama pada dasarnya dia halal. Namun, jika dia melewati sebuah proses ya, baik menggunakan zat tambahan ya, zat aditif atau bahan penolong lain yang dia tidak halal, maka menjadi tidak halal. Nah, jika tumbuhan tadi diproses sehingga menyebabkan mungkin memabukkan dan atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya juga tidak halal. Itu untuk ketentuan bahan yang berasal dari hewan dan juga tumbuhan. Nah, selanjutnya ada juga bahan yang berasal dari mikroorganisme ya, atau bahan-bahan lain yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Nah, ini bahan-bahan tersebut itu apabila dihasilkan jika pada saat proses produksinya itu terbuat atau tercampur, terkandung dan atau terkontaminasi dengan bahan-bahan yang diharamkan. Bisa jadi ya yang bersumber dari babi dan lain sebagainya, atau menggunakan bangkai, darah dan hewan dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi salah satu titik kritis ya untuk dari produk dari proses kimiawi, biologi atau rekayasa genetik tersebut. Nah, ini adalah contoh bagan ya, mungkin untuk memudahkan kita melihat ini tuh termasuk titik kritis halal atau tidak. Misalnya ada di sini kita mempunyai sebuah produk yang merupakan bahan hewani. Nah, kita bisa lihat apakah bahan hewani tadi itu berbahan dasar mungkin ada susu, telur, dan ikan. Nah, kita tahu untuk susu, telur, dan ikan ini merupakan bahan yang halal ya. Lalu dari bahan hewani tadi kita lihat ingredients-nya ada susu, telur, dan ikan. Apakah produk tadi itu melalui proses pengolahan? Kalau misalnya produknya tadi itu ya ada yang dicampur atau mungkin dimasak, dipanggang dan lain sebagainya, ternyata tidak ada. Jadi dia benar-benar bisa dibilang mentah gitu ya. Nah, kalau misalnya mentah berarti dia non titik kritis ya. Sedangkan kalau memang dari produk-produk tadi itu ada pengolahannya ya, walaupun pengolahannya itu hanya berupa dipotong gitu, itu juga termasuk pengolahan ya, itu akan masuk ke titik kritis. Nah, maksudnya apa nih kalau ada titik kritis? Tentu saja titik kritis inilah yang harus kita tindak lanjuti ya, kita coba cari tahu gitu. Apakah dia itu bersinggungan dengan produk-produk yang haram dan lain sebagainya. Nah, itu memang itu cukup jauh ya dari misalnya keseharian kita yang harus mengecek langsung tempat produksinya itu mungkin tidak mungkin. Nah, disinilah tugas mungkin auditor halal dan juga komite halal ya, yang mungkin ada juga di Jepang ini, untuk membantu kita agar tidak perlu harus mencari tahu sejauh itu. Nah, selanjutnya untuk bahan hewani tadi, bisa jadi bukan hanya terdiri dari susu, telur, dan ikan. Misalnya juga dari daging dan hasil samping, misalnya ada lemak, tulang, kulit, dan lain-lain. Nah, tentu saja kita juga mengecek ya, apakah daging dan hasil samping itu berasal dari hewan yang halal? Ya, kalau misalnya hewannya sudah jelas tidak halal, tentu akan menjadi produk yang halal haram ya. Jelas tidak perlu menjadi titik kritis halal atau tidak, tapi sudah jelas haramnya. Nah, bagaimana kalau ternyata hewan yang tadi itu merupakan hewan yang halal, misalnya sapi, kambing, ayam, dan lain sebagainya, maka kita perlu tahu atau cari tahu lagi apakah hewan itu disembelih dengan syariat Islam atau setidaknya memiliki sertifikat halal ya gitu. Nah, kalau misalnya tidak ya itu diragukan ya, sebaiknya tidak digunakan. Nah, kalau ternyata dia iya, maka kita coba tanya lagi, apakah ada pengolahan lanjutan ya dari produk daging tadi. Nah, pengolahan lanjutan tadi sama seperti apakah dia tadinya dipotong atau digoreng dan lain sebagainya. Kalau memang tidak, ya dia tidak termasuk titik kritis ya, bahan hewan dagingnya tadi tidak kritis. Kalau misalnya ada, maka dia termasuk titik yang kritis ya, yang perlu kita
coba cari tahu atau mungkin perlu bantuan dari tadi ya auditor atau komite halal ya untuk mengecek produk-produk tadi. Nah, berbicara dengan bahan hewani, tentu ini mungkin teman-teman sudah sering melihatnya ya, bagan dari babi, produknya itu sudah sangat luas digunakan. Ini berkat kemajuan teknologi bidang, mungkin banyak beragam bidang ya, kimia, pangan, biologi, dan lain sebagainya. Walaupun tidak bisa dibilang sebuah berkat juga ya, tapi ternyata memang tujuannya untuk orang-orang melihat ya produk turunan babi ini, tentu eh, para teknolognya itu ya berpikir bahwa babi ini ternyata sangat banyak sekali turunannya yang bermanfaat baik di bidang pangan, kosmetik, minuman dan lain sebagainya, bahkan di farmasi atau obat-obatan juga ya. Itu mereka tidak ya mereka hanya melihatnya sebagai fungsinya babi itu apa. Dan sangat mudah sekali ya bisa digunakan atau ditemukan di beragam produk. Nah, eh, saya beberapa hari yang lalu diskusi dengan teman-teman auditor juga, ada yang dari bidang farmasi, dan mereka memang menilai ya misalnya kenapa kita pakai produk, ya mungkin di sini teman-teman ada yang eh, background-nya juga bioteknologi, mungkin lebih tahu ya juga ya. Ada yang menggunakan produk yang berasal dari babi. Kenapa? Karena pertama mungkin murah ya, pengolahannya juga mudah, dan mungkin secara genetika ada ada yang bilang mungkin mirip dengan manusia sehingga untuk obat-obatan itu efek samping dan lain sebagainya itu tidak terlalu berat dan lain sebagainya. Nah, namun kita juga harus melihat ya memang pasti ada insya Allah ada hikmah kenapa Allah melarang kita menggunakan produk-produk dari babi ini. Nah, kalau kita lihat di sini, tidak hanya untuk di makanan saja ya, bahkan untuk alat-alat guna, misalnya tas, sepatu, dompet, itu juga bisa jadi terbuat dari babi. Lalu ya banyak sekali makanan-makanan ya yang terbuat dari babi juga, mulai dari eh, yang sering kita lihat ya, emulsifier ya, gelatin emulsifier ini sangat banyak di produk-produk olahan yang kita temukan baik di Indonesia ataupun di Jepang juga ya. Lalu ada juga eh, misalnya tulangnya sendiri, ini bisa diubah menjadi karbon aktif, dan karbon aktifnya ini bisa saja digunakan untuk misalnya eh, penyaringan air dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya menjadi salah satu bagian dari titik kritis juga. Lalu lemaknya ya, lemaknya ini eh, minyak babi itu sangat banyak digunakan untuk makanan. Eh, dan ada juga misalnya yang jarang kita ketahui misalnya enzim. Nah, enzim yang misalnya enzim Rennet ini digunakan untuk membuat keju dan lain sebagainya. Jadi titik kritis juga ya untuk keju dan lain sebagainya. Nah, itu adalah gambaran bagaimana ternyata babi ini dimanfaatkan sangat luas ya di beragam bidang sehingga bisa dibilang dengan tanda kutip dekat dengan kehidupan kita, namun kita harus menghindarinya karena memang sudah diharamkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk kita hindari. Nah, itu tadi untuk bahan yang berbahan dasar hewani ya. Lalu selanjutnya untuk eh, titik kritis bahan nabati. Nah, untuk bahan nabati ini eh, secara umum dia adalah halal ya kalau tidak ada pengolahannya. Ya. Jadi bahan nabati misalnya kita beli buah, sayur, dan lain sebagainya di supermarket atau di pasar, selama dia masih segar, itu eh, tentu saja halal ya asalkan memang tidak kita fungsikan untuk menyebabkan mabuk ataupun berbahaya untuk tubuh kita ya, dia insya Allah halal. Nah, selanjutnya apakah bahan nabati tadi itu ada selanjutnya ya, ada pengolahan? Ya, kalau misalnya dia ada pengolahan, apakah pengolahannya itu menggunakan kultivasi mikrobial ataupun fermentasi lah istilahnya, ya, makanan-makanan fermentasi gitu. Kalau misalnya ya,
apakah dia ada fermentasi khamernya atau fermentasi yang menyebabkan produksi alkohol ataupun produk-produk yang memabukkan ya. Kalau misalnya tidak, nah walaupun dia tidak menggunakan fermentasi khamer, tetap ada titik kritisnya yang harus diperiksa. Yang tadi kita coba ketahui misalnya untuk misalnya keju saja gitu ada enzim rennet yang bisa dari babi, nah, itu bisa jadi titik kritisnya juga. Nah, apalagi kalau dia ternyata memang melalui fermentasi kamar, tentu saja sudah jelas jadi haram. Nah, kalau misalnya bahan nabati tadi itu tidak menggunakan kultivasi mikrobial, tapi dia menambahkan bahan penolong, ya, bahan penolongnya tadi yang menjadi titik kritis. Ya. Apa saja bahan tambahan atau bahan penolongnya dalam proses produksi bahan nabati tadi. Nah, sebenarnya ini sangat luas ilmunya. Jadi saya menyarankan teman-teman sekalian kalau memang tertarik dan ingin lebih lanjut mempelajari mengenai titik kritis halal. Nah, ini bisa mengecek buku e-book ya, e-book gratis ya dari eh, Komite Nasional Ekonomi Syariah kalau nggak salah. Jadi judulnya daftar referensi bahan-bahan yang memiliki titik kritis halal dan substitusi bahan non halal. Jadi di buku ini dirangkum beragam produk-produk ya tadi. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman lihat di bagian yang dari produk turunan babi itu kan sangat banyak emulsifier, terus ada karbon aktif dan lain sebagainya. Nah di buku ini ada substitusi bahan non halal tersebut ya. Jadi sebenarnya kita rubah saja pola pikirnya. Wah tadi itu babi bisa kita temukan di beragam produk-produk pangan, obat, minuman dan sebagainya. Ternyata Allah itu tidak hanya melarang, tapi ada solusinya sebenarnya. Nah, bahan-bahan substitusi dari barang-bahan non halal tadi itu sebenarnya sudah ada. Tinggal kita mengusahakan saja untuk mengganti produk yang tadi menjadi bahan yang halal. Nah, ini bisa teman-teman coba cari tahu kalau iseng ataupun tertarik bisa mencoba mengecek buku e-book ya yang ada di sini. Gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk tips ya memilih makanan dan minuman halal ya di negara minoritas Muslim. Nah, teman-teman, kalau saya pribadi pengalaman di Jepang ini, pertama kita coba ya kalau misalnya produknya produk olahan banyak sekali misalnya cemilan, makanan dan minuman ya. Itu kita coba cek apakah ada logo halalnya atau tidak. Nah, logo halal itu sangat banyak ya, beragam. Tidak hanya MUI, logo halalnya MUI juga berubah ya. Sekarang yang warna ungu. Tapi ada juga logo-logo halal dari negara lain ya. Misalnya ada Thailand, ada India, dan lain sebagainya yang logonya itu eh, warna-warni beragam, tapi yang jelas ada tulisan halal ya. Baik itu dalam bahasa huruf ini ya, Arab ya, ataupun huruf Latin. Jadi teman-teman bisa coba setiap ada produk atau apa, coba telusuri apakah di situ ada logo halalnya atau tidak. Insya Allah kalau ada logo halalnya, kita jadi istilahnya ada orang yang berusaha mengecek lah kehalalan dari proses produksi tadi. Insya Allah akan lebih lega ya kalau kita bisa membelikan produk tadi yang punya logo halal ya, lebih nyaman, lebih lega lah ya karena sudah ada orang yang menelusuri mulai dari bahan, proses produksi, penyimpanan, sampai pengiriman produk tadi itu insya Allah halal. Nah, itu adalah rule of thumbs-nya yang pertama ya, untuk mencari yang punya logo halal. Nah, logo halal juga macam-macam. Jadi tinggal teman-teman coba cari. Dan kalau misalnya di Osaka sendiri, saya lihat sudah mulai banyak ya produk-produk yang berlogo halal, baik itu halalnya dari Jepang maupun halal dari luar negeri termasuk dari Indonesia. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ya kalau misalnya pengalaman saya, biasanya di setiap masjid, khususnya masjid di negara yang minoritas Muslim, itu biasanya punya toko halal ya.
Nah, disitulah kita bisa membeli baik itu daging yang halal maupun produk-produk lainnya yang halal ya. Yang insya Allah selain eh, kita juga lega dapat produk yang halal juga bisa membantu keuangan masjid juga ya, karena biasanya ada mungkin membantu keuangan di masjid juga kalau misalnya toko yang tadi itu berafiliasi dengan masjidnya tadi. Itu. Nah, mungkin itu saja singkat dari saya mengenai titik kritis halal. Jadi mungkin kita akan berlanjut lebih banyak ke diskusi ya atau sharing-sharing pengalaman dari teman-teman sekalian di sini. Itu saja mungkin Mas Arvin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rifki atas pemaparan dan presentasinya. Sungguh mencerahkan sekali ya, terutama tentang titik kritis dan juga definisinya, dan juga bagaimana kita bisa melihat suatu makanan itu bisa dikatakan halal atau tidak, itu berdasarkan titik kritisnya, kira-kira seperti itu. Mungkin sebelum setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan sebuah tanggapan, dipersilakan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan tanggapan bisa langsung open mic atau nanti bisa drop di chat untuk pertanyaan dan juga untuk tanggapannya. Nanti akan saya bacakan jika nanti ada yang berkenan. Seperti itu kira-kira. Atau mungkin bisa raise hand untuk nanti untuk bertanya secara langsung. Saat ini ada Mas Doni yang sudah raise hand. Mungkin untuk Mas Doni bisa dibuka mic-nya atau nanti mau dibacakan pertanyaannya seperti apa? Ya, kalau boleh saya langsung bertanya Mas Arvin ya. Oh, oke, silakan Mas Oke. Doni. Baik, ya terima kasih atas kesempatannya Mas Arvin. Ya, izin bertanya Mas Rifki. Kita kan di Osaka ini biasanya emang agak sulit ya menemukan makanan-makanan yang halal, dan biasanya kita mengandalkan aplikasi ya. Namanya Halal Jepang, mungkin teman-teman juga Ya. pada tahu. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama, apakah aplikasi itu bisa diandalkan gitu? Karena kita kan tidak tahu ya siapa mereka, kemudian ya apakah mereka memiliki kompetensi untuk melakukan sertifikasi halal atau seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan makanan yang ada proses fermentasinya ya, seperti tape gitu ya. Nah, itu kan kalau kita teliti lebih lanjut kan sebenarnya pasti ada alkoholnya ya Mas Rifki ya. Tetapi Ya. memang kebanyakan ya bisa dimakan gitu. Nah, itu aturannya seperti apa? Kalaupun misalnya ada batasan alkohol yang diperbolehkan oleh ulama, itu batasannya berapa persen seperti itu. Ya mungkin dua pertanyaan itu saja Mas Rifki. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Doni. Ya, bisa Mungkin Mas langsung Rifki saya bisa jawab. langsung dijawab pertanyaannya. Boleh, silakan. Oke. Ya, untuk pertanyaan pertama Mas Doni mengenai aplikasi ya. Jadi ada sebuah aplikasi Halal Japan di mana dia membantu kita untuk mengecek produk ya dengan eh, bisa di scan barcode ataupun kita search ya di produk tersebut akan muncul apakah produk tersebut halal atau tidak gitu menurut aplikasi tersebut. Nah, saya coba cari tahu di sini. Nah, sebentar saya coba share. Ya, di sini menurut pengakuan dari developer aplikasinya, ya, ternyata mereka adalah apa ya volunteer ya yang terdiri dari religious scholars and PhD holders di Medical and Chemical Department. Jadi mereka istilahnya menanyakan langsung ke produsen yang ada di Jepang ya produk-produk tersebut, dan mereka konfirmasi apakah misalnya ada emulsifier. Emulsifiernya itu apakah terbuat dari hewan atau tumbuhan dan lain sebagainya. Kalaupun terbuat dari apa kalau misalnya dia nabati, terbuat dari tumbuhan, mereka menganggap insya Allah itu halal dan lain sebagainya. Jadi memang mereka secara konsep atau mungkin secara sertifikasi
belum menjadi auditor, tapi yang mereka coba kerjakan itu adalah sebagian kecil dari auditor ya kalau menurut saya. Jadi insya Allah saya juga memakai aplikasi Halal Japan ini ya untuk mengecek apakah produk-produk yang ada di Osaka ataupun di Jepang ini halal atau tidak. Jadi insya Allah itu adalah salah satu usaha kita untuk mencari tahu apakah produk tersebut itu halal atau tidak. Ya, jadi karena mereka mengklaim bahwa mereka adalah scholars dan punya keilmuan lah ya untuk mengecek kehalalan tersebut. Jadi tidak hanya mereka mengecek ya langsung di sini dengan menelpon langsung ya ke produsennya tersebut. Nah, jadi ini nanti coba linknya saya share, jadi teman-teman bisa coba tahu lebih lanjut. Mungkin coba tanya-tanya ya ke pihak Halal Japannya tadi itu. Saya coba chatnya di sini. Nah, lalu untuk pertanyaan Mas Doni yang kedua mengenai tape ya. Nah, kalau nggak salah ada fatwa MUI mengenai tape tersebut. Nah, yang saya dapatkan, sepengetahuan saya untuk tape itu sendiri, secara umum MUI memberikan fatwa untuk produk makanan dan minuman itu batas maksimal kandungan alkoholnya adalah 0,5%. Nah, 0,5%, tapi dengan syarat dia bukan dengan tujuan sebagai khamr, maksudnya bukan minuman beralkohol gitu, tapi makanan-makanan atau minuman tradisional yang ada di Indonesia, ya, kalau memang dia mengandung kadar alkohol itu maksimal 0,5% dan bukan dengan tujuan untuk memabukkan. Nah, itu untuk dari sisi fatwa MUI ya. Jadi memang ada beberapa hal-hal yang perlu didiskusikan kembali oleh para atau di komisi fatwa lah istilahnya seperti itu mengenai mungkin hal-hal yang beredar di masyarakat seperti tape tadi ya. Jadi walaupun dia beralkohol, tapi menurut fatwa MUI tadi dia bisa dianggap halal ya karena ya memang kita tujuannya makan tape hanya untuk dikonsumsi ya, bukan untuk jadi mabuk dan lain sebagainya. Nah, seperti itu mungkin Mas Doni. Nah, mungkin ada yang pertanyaan lanjutan nih. Nah, gimana kalau misalnya mirin atau lain sebagainya yang ada di Jepang nih, itu kan bukannya nanti menguap nih dan lain sebagainya gitu. Nah, di situ kita kan istilahnya nggak tahu ya, mirin itu kalau nggak salah konsentrasinya lumayan juga alkoholnya. Dan pada saat dimasak, walaupun menguap, kita tidak tahu berapa sisa persentase alkoholnya setelah dimasak ya. Jadi ya lebih baik dihindari daripada syubhat atau meragukan seperti itu. Dan sama seperti eh, kasus babi tadi, akan ada produk yang bisa menggantikan produk-produk yang haram tadi. Jadi eh, kalau misalnya teman-teman cek mirin tadi ada juga yang bisa menggantikan, misalnya ada istilah Japanese soy sweet sauce ya, Japanese soy sweet soy sauce ya kalau nggak salah. Jadi katanya itu yang biasanya bisa menggantikan mirin tadi yang yang masuk kategori halal. Seperti itu mungkin Mas Doni dan Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Rifki, sangat mencerahkan sekali. Jazakallah khairan. iya. Ya, terima kasih Mas Doni atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya kita ada Mas Afif yang akan bertanya. Mas Afif, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum. Suara saya kedengaran? Waalaikumsalam. Terdengar Mas, insya Allah. Oke, sip. Makasih banyak Mas Rifki buat sharingnya. Ini mungkin buat kita yang di Jepang, pasti ini jadi salah satu hal yang paling sering kita pikirin ya. Karena paling nggak 3 kali sehari makan, ini halal nggak, ini oke atau enggak gitu kan. Jadi Alhamdulillah sharing ini benar-benar sangat bermanfaat ya. Tidak hanya buat yang baru datang, tapi mungkin yang udah lama pun juga kita masih bingung gitu kan ya. Nah, aku ada satu pertanyaan. Tadi sebenarnya sempat disinggung sama Mas Rifki soal mirin ya. Nah, aku penasaran, dulu tuh pernah ada semacam perdebatan soal soyu. Nah, soyu ini ada yang bilang boleh,
ada yang bilang haram gitu kan, dengan apa namanya, ya alasan masing-masing gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa ada alkoholnya, tapi ada juga yang mengatakan alkoholnya itu produk dari fermentasi prosesnya gitu kan. Nah itu kira-kira kalau kita melihatnya secara titik kritis itu bagaimana? Itu pertanyaan pertama saya soal soyu. Yang kedua, ini saya nggak tahu apakah ini masuk ke titik kritis, diskusi titik kritis atau enggak, soal, apa istilahnya, penggunaan alat sih, alat masak sebenarnya. Kalau Hmm, tadi kan seperti lebih ke kandungan ya, kayak misalnya apakah ada ya. kandungan hewani, ada kandungan alkoholnya seberapa persen gitu kan. Tapi kalau penggunaan kadang kan misalnya gini, kita, misalnya kayak dulu di dormitory gitu kan, sharing sama teman lain gitu kan. Nah itu kira-kira kayak gimana? Itu aja sih, makasih Mas. Ya, terima kasih Mas Afif. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai shoyu, eh, saya belum pernah melihat produksi langsung ya shoyu seperti apa di Jepang. Tapi salah satu kaidah yang bisa kita ambil ya untuk berusaha mencari shoyu yang halal itu adalah apabila memang dia merupakan ini salah satu kaidah yang sempat saya baca dari fatwa MUI. Apabila kita atau ada makanan ataupun minuman yang dia eh, terkena atau mengandung fermentasi Hammer, ya baik itu besar atau sedikit, maka itu dianggap mengandung najis. Nah, oleh karena itu sebaiknya ya kita coba mencari shoyu yang mungkin tidak melalui fermentasi Hammer tadi. Mungkin ada secara kimiawi disintesis ataupun dicampur ya bumbu-bumbu lain sebagainya sehingga mirip rasanya seperti shoyu. Itu jadi supaya amannya seperti itu karena ada eh, hal yang menyebabkan shoyu atau kandungan dari bumbu tadi itu menjadi kotor karena ada najisnya tadi sehingga lebih baik dihindari. Sepengetahuan saya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua benar ya, Mas Afif tadi bahwa tidak hanya bahannya yang merupakan titik kritis, tapi juga peralatan. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi masuk ke area proses produksi. Ya. Jadi tadi ada bahan, ada proses produksi, ada penyimpanan, dan juga pengiriman. Ya. Proses produksi tadi itu termasuk dari peralatan yang digunakan untuk pengolahan bahan-bahan ataupun produk halal tadi. Nah, kalau misalnya kasusnya kita seperti apa ini? Misalnya sharing dengan teman di asrama yang mungkin membersih atau mungkin menggunakan bahan-bahan yang kita tidak tahu halal atau haram ya dan lain sebagainya. Eh, Secara konsep untuk membersihkan eh, najis tadi itu, secara konsep ya untuk diproduksi skala besar itu adalah dengan membersihkan menggunakan air sebesar 2 kulah atau sekitar 200 liter dan lain sebagainya ya. Itu secara konsep untuk proses produksi secara besar ya. Nah, untuk proses pengalaman saya sendiri itu saya menganggapnya seperti apa ya? Sebaiknya kita punya peralatan sendiri saja yang kita gunakan sendiri. Itu lebih aman. Dan kalaupun terpaksa, misalnya kita dari Motaina dan lain sebagainya ya dapat barang turunan nih, misalnya panci dan lain sebagainya dari orang yang ternyata non-Muslim ya. Jadi sebaiknya kalau menurut saya kita anggap sebagai eh, mencucikannya seperti mencucikan najis air liur anjing. Jadi dengan 7 kali pencucian dan salah satunya menggunakan bahan yang berbahan tanah atau pasir ya. Nah, di Indonesia sendiri ada sabun pasir ya kalau nggak salah. Jadi memang untuk membersihkan najis seperti itu. Jadi kita kalau misalnya di sini ya mungkin coba menggunakan eh, tanah atau debu yang ada di sini. Tapi kalau saya menggunakan sabun yang mengandung tanah atau pasir tadi yang saya coba beli di Indonesia ada. Jadi sangat memudahkan ya. Jadi lebih bersih dan lebih apa ya lebih tenang juga kita gunakan ya. Insya Allah usaha-usaha kita akan diberikan ganjaran ya oleh Allah. Amin, amin.
Jadi Alhamdulillah. Makasih bagaimana Mas banyak. Afif, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab. Makasih banyak Mas Rifki buat tanggapannya, jawabannya. Sama-sama, Mas Afif. Gitu. Ya, terima kasih banyak Mas Afif atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, persilahkan. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang akan bertanya nantinya, mungkin saya juga ada satu pertanyaan nih Mas Rifki. Itu berarti berarti kalau dari sudut pandang Mas Rifki sebagai seorang auditor gitu ya, bagaimana nanti kalau misalnya kita makan di tempat yang halal, misalnya kayak di mana di kantin kampus kita, itu kan ada makanan yang halal di Mas di kantin tengah. Tapi kan ya kita tak dapat pungkir lagi kan kita menggunakan sendok dan piring di sana, dan kemungkinan besar itu kan tercampur juga dengan teman-teman sebelumnya yang makan dengan makanan yang belum tentu halal. Dan saat dicucinya pun juga itu kan digabung menjadi satu kan ya, satu bakul yang besar, yang mana itu kan juga akan tercampur dengan makanan-makanan yang kiranya tidak halal juga. Itu kalau dari sudut pandang Mas Rifki seperti apa, lalu bagaimana solusinya kah untuk kita nanti ke depan? Ya, terima kasih Mas Alvin pertanyaannya. Jadi yang keseharian yang kita lihat ya, kalau makanannya ataupun proses pengolahannya kita lihat di kantin tengah itu sangat bagus ya. Jadi halal benar-benar dipisah halalnya, proses ya masakannya juga dipisah ya. Nah, tapi ada bagian piring dan mungkin sendok ataupun sumpit dan lain sebagainya yang tidak bisa kita kontrol ya di situ. Nah, memang kalau saya tidak bisa bilang itu aman atau tidak, tapi bisa memberikan saran kalau memang kita punya apa ya, kita teringat dan punya kemampuan untuk beli peralatan makan sendiri, ya kita bawa dari rumah gitu. Tapi kalau memang darurat kita, aduh nggak punya, lupa gitu, tapi udah lapar ya, Bismillah, insya Allah. Karena istilahnya kalau memang kita bisa dari rumah bawa sendiri itu lebih baik ya, sarannya sih seperti itu. Oke, baik Mas. Jadi mungkin ke depannya kita akan coba untuk membawa alat makan kita sendiri, terutama sendok dan garpu kan ya. Karena itu kan kita sudah punya dari rumah. Mungkin kalau piring agak susah gitu ya. Ini agak susah sih ya memang. Ya, tapi insya Allah kita akan cobalah. Yang paling penting kan kita mencoba meminimalisir bagaimana makanan yang haram itu atau zat-zat yang haram itu nanti bisa tercampur dengan makanan kita sehari-hari, kan seperti itu kurang lebih ya Mas. Iya benar, insya Allah. Jadi memang kita berusaha. Ya Allah yang maha tahu, maha melihat, ya kita berusaha. Dan setahu saya Allah melihat prosesnya ya, bukan hasilnya. Jadi ya kita berusaha seperti apa, ya insya Allah Allah memberikan ganjaran dan kemudahan nanti di saat nanti, insya Allah. Baik, terima kasih Mas Rifki. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan ini langsung masuk ke saya. Ini dari Mbak Aulia. Jadi beliau bertanya, ini sebenarnya tidak ada hubungan dengan titik kritis ya Mas, tapi tetap masuk ke skop pertanyaan kita itu tetap mengenai makanan halal. Itu bagaimana tentang pendapat Mas Rifki sebagai seorang auditor itu untuk menilai makanan-makanan yang namanya itu agak kayak mengandung unsur-unsur yang kurang toib. Jadi misalnya kayak mie setan atau misalnya mie bencong gitu. Itu kan kadang-kadang suka ada yang nama-nama seperti itu, tapi menurut Mas Rifki sebagai seorang auditor halal dan haram itu seperti apa kira-kira? Oke, terima kasih Aulia. Jadi selain dari proses produksi ini, selain bagaimana kita memasak, peralatan dan lain sebagainya, ada juga nama produk ya. Sebenarnya ini itu kita bisa lihat fatwa dari MUI bahwa nama produk itu tidak boleh berdekatan atau mengandung unsur yang negatif, yang tidak baik. Baik tadi mengandung unsur pornografi, mengandung unsur ya mungkin tadi mie setan dan lain sebagainya, dan tidak mengandung unsur yang barang atau bahan-bahan yang haram tadi, misalnya ya tadi mie babi dan lain sebagainya, walaupun tidak ada kandungan babinya ya di situ. Nah itu kalau misalnya
dalam tanda petik akan diajukan eh, fatwa halalnya itu tidak akan disetujui oleh para ulama ya karena mengandung nama tersebut. Nah, dari sana sebenarnya kita bisa eh, mungkin secara eh, fisik ya makanannya tadi menggunakan bahan yang halal, proses produksinya juga halal ya dan lain sebagainya. Tapi ya karena namanya tadi ya sehingga istilahnya kurang elok lah gitu kalau misalnya kita makanan yang tadi udah susah payah dibuat, sudah enak, sehat, kenapa diberikan nama yang seperti itu? Nah, kalau misalnya teman-teman cek di Indonesia, misalnya rawon setan atau mungkin mie gacoan juga kayaknya nggak tersertifikasi halal karena memang apa ya fatwa dari ulama itu tidak akan memberikan eh, sertifikasi halal untuk produk yang namanya seperti itu. Jadi istilahnya eh, tidak hanya bahannya saja, tapi sampai ke belakangnya. Karena implikasinya kan ya kita mendapatkan berkah berupa makanan gitu. Kenapa diberikan nama yang seperti itu? Jadi ya istilahnya seperti memberikan nilai jelek lah ke makanannya tadi. Jadi seperti itu sepengetahuan saya. Baik, terima kasih banyak Mas Rifki atas jawabannya. Jadi intinya walaupun makanan atau minuman tersebut secara unsur itu tidak insya Allah halal dan thayyiban, tetapi kalau jika penamaan itu tidak sesuai dengan syariat, maka makanan tersebut bisa dikategorikan sebagai haram juga kan ya. Jadi mungkin Tidak ke depan, sebagai produk haram, tapi tidak tersertifikasi halal. ya maaf itu maksudnya. Ya. Bukan berarti dia akan jadi haram gitu, tapi ya tidak tersertifikasi halal gitu. Jadi ya itu kembali lagi ke pilihan kita. Tapi yang sebaiknya ya kalau sudah, apalagi di Indonesia ya yang sudah sangat banyak eh, produk-produk ataupun restoran yang tersertifikasi halal, ya kenapa kita pilih yang seperti itu gitu. Iya betul. Baik, terima kasih banyak Mas Rifki atas jawabannya. Mungkin teman-teman kita masih punya waktu untuk pertanyaan terakhir. Bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau drop pertanyaannya di kolom chat. Jika nanti ada yang mau bertanya secara langsung, dipersilahkan. Atau nanti kalau misalnya mau bertanya dari chat, nanti bisa saya bacakan. Oh, ada satu lagi dari Mas Doni. Silakan Mas Doni, langsung. Ya, mohon maaf saya bertanya lagi nih karena teman-teman yang lainnya tidak bertanya, jadi saya manfaatkan aja. Tidak apa-apa Mas Ya, Doni, silakan, Mas. silakan. Ya, jadi terkait dengan hewan sembelihan ya, Mas Rifki. Nah, saya pernah dapat dalil, kalau nggak salah dari Al-Quran gitu ya, bahwa hewan sembelihan itu kalau misalnya disembelih oleh ahli kitab, itu masuk kategori halal ya, Mas Rifki ya. Ahli kitab itu kan, kalau saya tidak salah, termasuk di dalamnya Nasrani dan Yahudi. Seperti itu. Nah, ini kasusnya kalau kasus Jepang sih memang jelas ya, bukan ahli kitab ya. Nah, kalau misalnya kita pergi gitu ke suatu negara, katakanlah Inggris gitu ya. Inggris kan mayoritasnya Nasrani gitu. Nah, itu apakah si daging sembelihannya itu masuk dalam kategori halal ya? Sepengetahuan Mas Rifki selama jadi auditor halal. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Mas Doni pertanyaannya mengenai daging ya yang disembelih oleh ahli kitab ya, khususnya di negara-negara yang mayoritas Kristen mungkin atau Yahudi ya. Saya tidak tahu secara detail untuk eh, apakah daging-daging tersebut halal atau tidak, tapi eh, menurut saya melihat perkembangan zaman saat ini sangat mudah mendapatkan daging-daging yang halal ya, bahkan di Jepang sendiri ayam juga ada yang halal ya yang kita lihat di supermarket-supermarket terdekat. Saya rasa insya Allah akan ditemukan daging-daging halal ya di negara-negara non-Muslim tadi, walaupun dia mayoritasnya eh, dari ahli kitab. Nah, sepengetahuan saya untuk rumah potong hewan apabila ingin disertifikasi halal itu tentu saja orang yang memotongnya harus merupakan orang Islam ya. Jadi setahu saya walaupun
kalau kita lihat ya, ayam yang kita beli di supermarket di Osaka aja misalnya, dia berasal dari Brazil, gitu. Nah, berarti kalau dia tersertifikasi halal, ada orang Muslim ya di rumah potong hewan yang ada di Brazil tadi. Nah, kalau saya nggak bisa bilang ya kalau darurat atau apa, karena saya bukan ulama. Jadi amannya kalau misalnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin nggak ketemu yang halal, ya jadi vegan dulu aja deh di sana. Karena setahu saya distribusi daging halal ini udah cukup banyak ya, apalagi di negara-negara sana juga banyak Muslim sudah mulai meningkat jumlahnya. Jadi insya Allah teman-teman, dulu saya pengalaman di Rusia juga ya, karena kalau kita main ke masjid, insya Allah akan ada deh daging halal di situ. Jadi kalau bingung mencari makan di mana, ya coba cari info masjidnya di mana gitu. Kalau ada masjid ya udah kita stok aja dagingnya di situ, beli berapa banyak gitu. Insya Allah ada. Oke, siap Mas Rifki. Terima kasih atas jawabannya. Sama. Ya, terima kasih banyak Mas Sigit atas jawabannya. Saya ada satu pertanyaan lagi sebenarnya dari audiens, ini dari Mbak Nana. Beliau bertanya, apakah jika makan di restoran di Jepang yang sudah bisa klaim semua bahan dan pengolahannya halal di Jepang, tapi dia tetap sedia alkohol karena dia tetap serve untuk tamu-tamu yang non-muslim, apakah itu masih aman untuk didatangi? Terima kasih Mas Arvin dan Mbak Nana. Ya, untuk kita lihat di sini ya, di Osaka atau di sekitarnya, ada beberapa restoran yang dia sebenarnya ada tulisan tersertifikasi halal gitu, atau mungkin mereka mengklaim halal ya, ada logo halalnya dan tulisan halalnya, tapi kita lihat di dalam ada produk alkohol ya yang masih dijual di situ. Nah, itu seperti apa? Itu saya juga tidak bisa bilang seperti apa. Jadi jauh dari kapasitas saya juga. Yang menjadi fokus saya di sini lebih ke bahan ya. Kalau misalnya seperti itu, seperti apa? Eh, Sebenarnya seingat saya memang ada nas yang saya lupa itu apakah dari ayat atau dari hadis di mana eh, minuman ataupun khamr tadi ya itu tidak hanya yang jual ya, yang beli, mungkin yang duduk di meja yang ada khamrnya itu akan ya terpengaruh juga. Jadi kalau memang tidak ada eh, apa ya pilihan lain, ya mungkin kita berusaha ya bisa tidak makan di situ. Tapi kalau memang dengan niatnya untuk apa ya mencoba memperbaiki gitu, mungkin ya bisa coba datang ke sana dan mungkin mengingatkan gitu. Tapi saya juga belum pernah sih coba mengingatkan seperti itu. Ya itu tergantung kepada kenyamanan dari kita sendiri seperti apa. Tapi insya Allah karena dia sudah mengklaim halal ya, bisa menjadi saksi kita nanti, insya Allah. Bahwa insya Allah ini pengusahanya sudah berusaha dengan mengklaim halal baik dari tulisan ataupun dari logo dan lain sebagainya. Ya baik, terima kasih banyak Mas Rifki atas jawabannya. Untuk teman-teman lain yang ingin bertanya kepada Mas Rifki untuk pertanyaan terkait seputar dengan halal dan juga titik kritis halal, itu bisa langsung saja bertanya langsung kepada Mas Rifki setelah sesi ini berakhir. Karena keterbatasan waktu, jadi kita harus lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu adalah pemberian sertifikat dari kami dari MO kepada Mas Rifki yang sudah menjadi moderator kami, yang sudah menjadi narasumber kami untuk acara pengajian tadi hari ini. Jadi untuk ini saya mewakili teman-teman MO itu akan memberikan sertifikat penghargaan kepada Mas Rifki Ahmad Rianto atas keikutsertaannya sebagai pemateri pada acara kajian Muslim Osaka pada tanggal 25 Mei 2024. Ini untuk sertifikatnya akan kami kirimkan secara langsung secara soft copy kepada Mas Rifki nanti setelah acara ini berakhir. Terima kasih Mas Arvin dan Mas Doni. Dan sebelum kita menutup sesi kajian di siang hari ini, kita akan melakukan agenda berfoto bersama untuk teman-teman yang
hadir pada acara hari ini. Kepada teman-teman Ikhwan dipersilahkan untuk membuka kameranya untuk on cam. Untuk kepada teman-teman akhwat tidak diwajibkan, tetapi jika diperkenankan maka silahkan. Untuk Mas Doni, untuk Mas Afif, apakah sudah siap bisa dibantu untuk sesi dokumentasinya, Mas Doni? Maaf, Mas Afif. Insya Allah, mungkin silakan bagi yang belum menyalakan kameranya bisa dinyalakan dulu biar bisa di capture. Sepertinya semuanya malu-malu. Ya tidak apa, Mas. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya. Oke, 1, 2. Oke, sebentar. Satu kali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak Mas Afif atas dokumentasinya. Hadirin, tibalah saatnya di penghujung pada acara kita di siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Mas Rifki selaku narasumber kita itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi jalan untuk kita untuk bisa selalu istiqomah di jalannya, terutama untuk memilih makanan-makanan mana yang insya Allah halal dan thayyiban untuk kita semua, untuk kebaikan kita dan juga untuk kebaikan keluarga kita juga. Akhirul kalam, cukup sekian dari kami, dari saya selaku MC pada acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rifki dan teman-teman semua. Ya, izin pamit semua. Ya. Ya.